Pemirsa, 10 anggota kepolisian, satu di antaranya kritis, jadi korban luka unjuk rasa pada Kamis kemarin yang berakhir ricuh. Semua polisi yang terluka dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Wakapolri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo datang menjenguk. Para korban menderita luka mulai dari fraktur atau retak tulang hingga cedera serius di bagian kepala. Polri memastikan anggota yang terluka dirawat optimal agar bisa kembali bertugas. Dirawat juga saat ini yang terdata juga 10. Memang ada yang kritis satu orang. Tapi kita masih mengecek kembali, kita belum melakukan rilis karena datanya masih simpang siur. Masih kita dalami. Tapi yang kritis satu orang kita kopikan di Rumah Sakit Kramat Jati. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya masih berbincang dengan Pak Arief Wicaksono dan juga Pak Ugroseno. Saya kembali ke Pak Arief. Jenderal Arief, ini pertanyaan saya yang harus dijawab dan mungkin menjadi bagian dari pemeriksaan awal para terduga pelanggar tersebut. Kenapa pengemudi dan kendaraan taktis itu beserta para penumpang yang total ada 7 orang di dalamnya itu bisa melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi menurut yang saya lihat dari rekaman video dalam kondisi di tengah aksi unjuk rasa dan keluar dari pasukannya. Apa yang bisa Anda sampaikan yang kemudian menjadi temuan dalam pemeriksaan, Pak Arief? Ya, tadi sudah kami sampaikan sebelumnya bahwasanya itu merupakan bagian daripada penyelidikan, pemeriksaan. Itulah sebabnya dibutuhkan waktu 20 hari ke depan. Dan tadi juga disebutkan kecepatannya tinggi, walaupun sudah pakai rotator, sudah pakai sirine, kenapa terpisah dari kesatuan. Nah, itu yang harus diselidiki. Nah, itu yang kami bisa sampaikan, Mas, karena monitor dari Kabid Propam tadi, mereka butuh waktu bisa memeriksa 7 orang tadi, termasuk rekan-rekan satu kesatuan maupun anak buah dari Kompol C, termasuk dari komandannya yang bersangkutan. Demikian, Mas. Artinya sampai saat pemeriksaan hari ini berlangsung, belum sampai detail kenapa Rantis itu terpisah dengan pasukannya, begitu ya Pak Arief ya? Ya, bukti permulaan yang cukup sudah ditemukan. Bukti permulaan yang cukup sudah ditemukan. Itulah sebabnya mereka sekarang sudah ditahan atau dipatsus. Tapi untuk melengkapi menjadi suatu berkas yang utuh, untuk menuju sidang kode etik, mereka akan memerlukan satu pengertian, suatu rangkaian peristiwa yang utuh. Demikian, Mas. Pak Arief, apa saja bukti permulaan yang menjadi dasar ketujuh itu sudah dipatsus, Pak? Yang jelas adalah Rantis tadi kan ada nomor polisinya, ada nomor identifikasi, kemudian ada bukti CCTV. Yang lebih bukti tidak terelakkan lagi adalah ada korban meninggal dunia. Itu adalah bukti permulaan yang sudah lebih dari cukup, begitu, Mas. Ya, Pak Arief, apa sebenarnya posisi dan kedudukan Kompol C yang berada di samping pengemudi Rantis? Apakah Kompol C adalah orang yang bertanggung jawab atas pergerakan Rantis tersebut sehingga dimungkinkan memberikan komando atau perintah kepada pengemudi, atau posisinya sebagai apa, Pak? Ya, jadi Kompol C karena komisaris polisi, jadi pangkatnya yang paling tinggi, tentunya adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberikan perintah kepada pengemudi Brigadir R tadi. Dan pengemudi ini hanya melaksanakan perintah sesuai perintah komandan yang bersangkutan itu dalam skala kecil. Kemudian untuk bisa menelusuri, melidik, kenapa kok Kompol C memerintahkan Brigadir R tadi pergi melaju dengan kencang tadi, itu akan ditelusuri itu atas inisiatif sendiri atau ada perintah dari atasannya lagi. Begitu, Mas. Ya, artinya kalau menurut analisa atau logika sederhana saya, Pak Arief, tidak mungkin seorang pengemudi yang berpangkat Bribka itu bisa dalam tanda petik ya, melakukan inisiatif untuk mengemudikan Rantis itu tanpa ada perintah dari Kompol C, begitu? Betul, betul. Yang bersangkutan tidak akan mungkin inisiatif tanpa ada perintah. Karena di dalam kendaraan tersebut, 7 orang, yang paling tinggi adalah komisaris polisi C tadi. Ya. Gitu. Apakah sudah otomatis pasti bahwa
karena dia pangkatnya yang paling tinggi dalam rantis tersebut, maka dialah yang memberikan perintah atau bertanggung jawab. Atau bisa jadi mungkin ada perintah lain yang datang dari luar rantis melalui Kompol C, Pak. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, karena di dalam rantis tersebut pasti kan ada alat komunikasi radio untuk Iya. bisa berhubungan dengan pos komando dari satuan yang bersangkutan, termasuk dari komandannya. Nah, Oke. itu akan terbukti nanti dari hasil pemeriksaan selanjutnya, Mas. Ya, baik. Saya kembali ke Pak Ugro, Jenderal. Bagaimana Anda menganalisa dan melihat kondisi ada Bribka R, ada Kompol C, kemudian soal rantai komando dan perintah, sehingga kemudian terjadilah yang kita saksikan, rantis itu melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Ya, makanya saya katakan peran Divisi Propam Polri di sini sangat signifikan, karena dalam formasi organisasi kecil dalam kendaraan taktis tadi, itu berarti tanggung jawab tidak hanya kepada pengemudi. Jadi jangan sampai nanti pengemudi merasa bahwa semua jadi tanggung jawab saya gitu loh. Iya. Jadi dikambing hitamkan begitu. Ya, jadi saya yakin, mungkin saya juga belum tentu benar ya. Iya. Kalau niat untuk membunuh tidak, tapi ada kondisi yang antara ragu-ragu dan tidak. Ya kan, misalnya ada perintah, ada komandan nih perintah, udah terus maju aja. Seharusnya komandan bertanggung jawab di sini. Iya, iya. Gitu. Jadi sekali lagi saya harap Propam bisa membuka ini sehingga peran masing-masing anggota di situ, mungkin ada cadangan pengemudi, ada di situ ada komandan unit misalnya si Kompol tadi, di belakang sebagai apa nih. Jadi saya nggak tahu formasi rantis ini apakah harusnya ada yang bisa melihat keluar dari rantis di atas, melihat situasi. Kayak di tank begitu ya? Ya, kalau ini blind spot, supir nggak bisa lihat. Nah, rantis seperti ini seharusnya jangan dibeli. Rantis yang dibeli adalah yang bisa pengemudi bisa melihat, kemudian di dalam juga bisa melihat ada kamera di depan. Iya. Kemudian yang di luar ini seperti kendaraan tank tadi, kan mereka sudah pakai helm. Jadi kalau dilempar dan sebagainya kan masih bisa ada pelindung ya di situ. Iya. Ya, ini mungkin yang harus dirancang ke depan. Iya. Perintah untuk kendaraan tadi tetap harus menjadi tanggung jawab Kompolsi tadi yang bisa memerintah pengemudi harus berhenti, harus bergerak pelan atau bergerak cepat, di situ perintah dari komandan situ. Karena tidak mungkin pengemudi itu bergerak sendiri inisiatif ya Pak ya? Ya, ini kan bukan kendaraan angkutan penumpang pribadi, biasa, ya. bukan. Ini kendaraan taktis yang jelas gerakannya gerakan taktis di situ harusnya. Iya. Itu pun juga tadi Pak Arief katakan harus diperiksa juga protapnya atau SOP-nya dan sebagainya. Iya. Menurut pengalaman Pak Ugro sendiri, pada waktu masih aktif, apakah memang ada perbedaan yang signifikan terhadap prosedur mengendarai rantis seperti itu, Pak? Dari dulu tahun 98 saya ngalami itu, kendaraan taktis belum sebanyak sekarang ini ya. Paling tinggi water cannon ya. Iya. Dan gas air mata. Selainnya tidak ada. Nah, sekarang sudah banyak, ini mungkin harus direvaluasi. Iya. Ya. Kendaraan dibeli, pengadaan untuk apa dan sebagainya, sehingga tidak hanya dipakai untuk turun ke lapangan dengan gerakan yang tidak jelas. Ini sekali lagi ya, mudah-mudahan ini koreksi bagi Polri ke depan ya. Kalau pengadaan itu harus digunakan rencana untuk apa seperti itu supaya jelas. Yang bisa memberikan masukan dan koreksi ke institusi Polri ya Pak Ugro sama Pak Arief lah. Kalau saya tidak mungkin gitu. Pak Arief, saya kembali ke Anda.